Saya pikir cuman Abu Janda doang yang tergiur dengan fulusnya Yahudi ya. Ternyata bukan Abu Janda doang ya. Kita lihat kelima oknum NU ini juga kan udah ketahuan. Terus ada juga pengurus Masjid Istiqlal juga udah ketahuan. Dan sekarang 2 oknum MUI juga ketahuan. Nah teman-teman, selain 5 oknum NU dan selain 2 oknum MUI dan juga oknum, ternyata ada oknum Habib juga yang secara terang-terangan dia ngaku ada di barisan penjajah umat Islam, bahkan menghina rakyat Palestina. Ini dengarkan videonya teman-teman ya. Pilih Israel atau Palestina? Israel lah. Bau ketek orang Palestina. Bau ketek orang Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 anggota MUI dinonaktifkan karena diduga terkait atau berhubungan dengan organisasi yang terafiliasi dengan Zionis Yahudi. Menyusul pertemuan 5 pemuda NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menonaktifkan 2 pengurusnya. Kedua pengurus yang dinonaktifkan itu tidak turut pergi ke Israel, melainkan karena diduga terlibat dengan organisasi pro-Israel. Kedua pengurus MUI yang dinonaktifkan karena diduga terlibat dengan organisasi pro-Israel itu adalah MAQ dan AR. Keduanya adalah anggota Komisi Fatwa MUI. 2 orang ini menempati posisi di Komisi Fatwa MUI. Jadi seseorang yang ada di bidang berkontribusi mengeluarkan fatwa di Majelis Ulama Indonesia bisa terafiliasi dengan penjajah umat Islam. Ini sungguh benar-benar di luar nalar berpikir kita. Dia nggak berangkat, tetapi dia tergabung di dalam organisasi yang di dalamnya ada dari Yahudi, dan pada tahun kemarin dia kunjungan ke Dubes Israel di Singapura. Apakah ada sanksi bagi 2 itu yang dari MUI? Iya, ini nanti akan kita rapatkan, tetapi dia sudah dinonaktifkan. Kedua oknum MUI ini yang menjadi bagian dari laknatullah penjajah umat Islam di Palestina memang katanya tidak berangkat ke Israel sebagaimana yang dilakukan oleh 5 oknum pemuda NU. Tapi 2 oknum NUI ini ternyata juga menemui kedutaan besar Israel laknatullah penjajah umat Islam di Singapura. Astagfirullahaladzim. Seorang pengurus MUI menempati posisi bidang fatwa mendatangi petinggi-petinggi penjajah umat Islam. Kira-kira untuk apa kesana mereka? Untuk apa lagi kalau bukan nyari amplop? Udahlah, jujur aja, di balik ini semua pasti yang dikejar uang. Orang-orang munafikun itu kan yang dikejar semuanya uang. Dulu di zaman penjajahan Belanda di negara kita, itu juga ada orang-orang munafikun, pengkhianat-pengkhianat bangsa. Yang dikejar oleh mereka apa? Pengkhianat bangsa pada saat zaman Belanda. Ya uang juga. Saya mengatakan bahwa saya atas nama pribadi keberangkatannya ke sana. Tapi ternyata Presiden Zionis itu mengupload sebuah cuitan di Twitternya dengan tulisan seperti ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia. Pertemuan khusus hari ini di Yerusalem bersama Yahya Khalil Stakuf, the General Secretary of the Global Islamic Organization Nahdlatul Ulama. Jelas ya, Presiden Zionis ini mengatakan bahwa kedatangan Pak Yahya Khalil Stakuf di sana sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Islam Global Nahdlatul Ulama. Jadi Pak Yahya Khalil Stakuf ini merasa bahwa kedatangannya ke sana atas nama pribadi, tapi ternyata Presiden Zionis itu menyambut kedatangan Pak Yahya Khalil Stakuf sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Islam Global Nahdlatul Ulama. Dr. Mark Perlmutter, an orthopedic surgeon from North Carolina and vice president of the International College of Surgeons, volunteered in Gaza. So, of all the disaster zones you've seen, how does Gaza compare? All of the disasters I've seen combined, 40 mission trips, 30 years, ground zero, earthquakes, all of that combined doesn't equal the level of carnage that I saw against civilians in just my first week in Gaza. And when you say civilians, is it mostly children? Almost exclusively children. I've never seen that before. Never seen that. I've seen more incinerated children than I've ever seen in my entire life combined. I've seen more shredded children in just the first week. Shredded? Shredded. What do you mean? Missing body parts, being crushed by buildings, the greatest majority, or bomb explosions, the next greatest majority. We've taken shrapnel as big as my thumb out of 8-year-olds
And then there's sniper bullets. I have children that were shot twice. Wait, you're saying that children in Gaza are being shot by snipers? Definitively. I have 2 children that I have photographs of that were shot so perfectly in the chest I couldn't put my stethoscope over their heart more accurately, and directly on the side of the head in the same child. No toddler gets shot twice by mistake by the world's best sniper. And they're dead center shots. والله يوم القيامة سنحاسبهم واحد واحد عند رب العالمين. في آخرة أمنين يا راجل، نايمين احنا، ايش بنعمل؟ كم من شخص فقدت؟ كل ايش ضل احنا، كل واحد منا واحد. كنا بنعبي مية قبل حوالي شهرين، بنعبي مية قاعدين 13 واحد أطفال صغار، وعيالنا نايمين 9. عيالتي ما ضلش حدا يا رجال، كل واحد فينا، هذا عنده اولاده شهيد وهذا اخواته وولاد عمه. شكوش يا شباب، شكوش انتصرت في مجزرة الماء. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. والله يوم القيامة سنحاسبهم واحد عند رب العالمين. في آخرة. Kau lagi ngapain, Min? Aku lagi nge-scan barang nih, Jas. Barang apa? Jadi biar aku tahu yang mana barang yang menurut aku aman untuk aku check out dan mana barang yang harus aku boycott. Gimana caranya, Min? Oh, gampang, Jas. Sini. Jadi aku sekarang pakai aplikasi No Thanks. Jadi, sini. Aplikasi ini membuat kita tahu yang mana barang produk musuh kita. Contoh ini, aku scan. Nah, produk ini adalah didaftar boycott. Berarti produk ini resmi harus kita boycott. Kalau misalkan barang itu tidak diboycott, maka tandanya seperti ini. Nah, ini untuk barang yang tidak diboycott. Akan muncul hijau. Produk ini aman untuk saat ini, berarti produk-produk yang aman juga buat kita pakai. Emang banyakkah barang yang harus kita boikot ini? Banyak banget. Nih, contoh di aplikasi ini. Daftar barang yang harus kita boikot. Tuh. Jadi semua ada di sini semua. Jadi nggak usah bingung lagi. Bisa di-scan dan kita juga bisa ngelihat daftar barang-barang apa saja yang harus kita boikot dan jangan kita checklist. Oke? Terus kalau misalkan di aplikasi ini tidak terdaftar bahwa barang itu terboikot, maka kita bisa lapor. Jadi kita bisa tambahkan bahwa barang itu harus kita boikot. Jadi aplikasi ini memudahkan kita dan membantu semua orang yang ingin tahu barang-barang apa saja yang harus kita boikot. So, jangan lupa buat download aplikasi No Thanks karena ini sudah ada di Play Store dan App Store. Jadi buat teman-teman semua bisa bantu share keluarga, teman dekat untuk memakai aplikasi ini. Dan kita sama-sama berdoa buat saudara-saudara kita di sana. Dan dengan cara kita memboikot barang-barang mereka, barang-barang musuh kita, itu setidaknya akan berdampak dengan musuh kita yang ada di sana. Jadi mulailah dengan hal-hal yang seperti ini. Lakukan dengan tindakan kecil, bukan hanya dengan perkataan. All eyes on Rafah and free Palestine. Alhamdulillah banyak juga penyimpangan-penyimpangan agama yang tampak nyata terlihat dan terbongkar. Bahkan terlihat juga siapa saja yang ada di barisan-barisan Zionis. Alhamdulillah kita bersyukur semua ini terbongkar, tinggal kembali kepada diri kita mau ikut yang mana. Dan satu hal lainnya yang patut kita syukuri juga,
Karena viralnya ini akhirnya ditindaklanjuti. Dai-dai sunnah bermanhaj salaf kalian tuduh-tuduh agen Yahudi, bentukan Yahudi. Sekarang Allah bongkar dan Allah paparkan secara langsung ke masyarakat Indonesia siapa yang agen Yahudi. Coba cari jejak digital Ustadz Khalid Basalamah ke Israel itu foto bareng gitu ya, bercanda bareng sama Presiden Israel, ada nggak? Cari jejak digital Ustadz Firanda gitu, Ustadz Syafiq Riza Basalamah atau Ustadz Salafi lainnya, cari ada nggak mereka yang ke Israel. Saya jamin kalian nggak akan menemukan jejak digital itu karena memang nggak ada. Dan sekarang fakta terbuka beruntutan ya, mulai dari 5 orang ini yang viral, terus viral lagi ya, pengurus Masjid Istiqlal bekerja sama dengan orang Yahudi dengan acara kaderisasi ulama, pembicaranya orang Yahudi. Ini apalagi kalau bukan agen Yahudi. Ya untungnya viral, jadi acara keduanya dihentikan. Ada banyak ayat dalam Al-Quran teman-teman, Allah sudah ingatkan kepada kita kaum muslimin. Di antara surah Al-Imran ayat 118, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalangan itu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kalian. Mereka mengharapkan kehancuran kalian, sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan akan tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Ini teguran sudah Allah ingatkan, dan kita dapat fakta sejarah juga telah terjadi dan telah jadi pelajaran untuk kita semua agar jangan menjadi orang-orang yang walaknya itu kepada orang kafir teman-teman. Wa'iyatubillah, yang mana orang kafir tersebut sangat luar biasanya benci kepada saudara-saudara kita muslim. Adapun yang membela mereka, sesungguhnya hendaklah mereka tahu mereka itu hanya dijadikan sebagai alat saja, bukan karena mereka senang dengan mereka tersebut. Sungguh sangat menyedihkan.